Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anang Afrizal Wibisono dalam channel saya sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia serta peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Nah, oleh saya sendiri yaitu Anang Afrizal Wibisono, kelas 1A Pendidikan Biologi dengan NPM A1D021007. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kaitan antara pendidikan dan politik erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan dalam menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Nah, hal ini diperkuat dengan penelitian dari Borah tahun 2012 mengatakan bahwa pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan amandemen baru. Nah, sementara penelitian dari Welles dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses kualitas pendidikan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya. Nah, tindakan berlebihan ini kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Selanjutnya, politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan pendidikan ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Nah, kenyataannya bahwa anggaran ini penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% dari APBN atau APBD tersebut di dalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain sebagainya. Nah, politik juga berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti ada gaji guru, sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Nah, salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran ini yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Nah, politik ini juga berpengaruh pada lainnya. Selanjutnya, proses belajar mengajar dalam berbagai aspek sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi maupun stres, memotivasi kesanggupan pengendalian dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Semua kemampuan ini mendukung seseorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Stres bisa dialami oleh setiap orang termasuk juga mahasiswa. Nah, stres yang dialami mahasiswa selama masa studi sangat mungkin terjadi, mengingat tingginya kompleksitas masalah yang mungkin dihadapi, yang dapat berakibat pada pola pikir seseorang menjadi kacau. Mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai keterampilan teknis, tapi juga diharapkan memiliki daya dan kerangka pikir, serta sikap mental dan kepribadian tertentu. Nah, sehingga mahasiswa dapat mempunyai wawasan yang luas dalam menghadapi masalah dalam lingkungan sosialnya. Nah, maka dari itu, pendidikan menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Di lain sisi, pendidikan juga dapat melatih kecerdasan emosionalnya. Itu saja. Selanjutnya yaitu 2. Peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Nah, peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional memiliki peranan 80% untuk mencapai kesuksesan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, profesional, serta untuk mencapai kesuksesan akademik. Nah, artinya di sini kecerdasan intelektual hanya mempunyai peran 20% saja sebagai penentu keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studinya. Proses belajar mengajar
dalam berbagai aspek sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi maupun stres, kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, semua kemampuan ini bertujuan untuk mendukung seseorang dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe ya. Terima kasih.